Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok atau ide pokok. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak ibu dapat menemukan ide pokok atau gagasan pokok pada suatu paragraf. Ide pokok adalah kalimat penting yang terdapat di suatu paragraf. Ide pokok bersifat umum, sedangkan kalimat pengembang atau penjelas lainnya itu bersifat khusus. Kenapa ide pokok disebut kalimat bersifat umum? Karena ide pokok itu dapat dikembangkan lagi menjadi kalimat-kalimat pengembang lainnya. Marilah kita simak teks berikut ini untuk memperdalam materi. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, yaitu paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Dan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang adalah otot. Tulang berfungsi ada 4. Yang pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Tubuh kita rangkanya tulang. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging: 1. Menggerakkan tulang. 2. Mempertahankan postur atau posisi tubuh. 3. Mengatur saluran dalam sistem tubuh. 4. Mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel, kabut otot, dan otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang. 1. Sapi. Mamalia bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang kedua, kelinci atau hewan mamalia lainnya bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Jadi kelinci melompat ya. Ketiga, katak amfibi bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan melompat. Ikan atau Pisces bergerak menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular atau reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan arvertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Tadi vertebrata, ini arvertebrata. Yang pertama adalah kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Kupu-kupu tidak punya tulang belakang ya, tulangnya lunak. Yang kedua, ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Tidak ada tulang belakangnya, makanya dia termasuk avertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Yang ketiga, siput atau moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan.
Dah. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Ibu tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.